Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan banyak sekali kesempatan, memberikan peluang kepada kita untuk bisa mengapresiasikan kebaikan kita semaksimal mungkin pada bulan Ramadan ini. Salah satu bukti bahwa Allah itu betul-betul ingin ataupun menghendaki kita banyak melakukan perbuatan kebaikan, bahwa Allah sudah mengkerangkeng, Allah sudah mengikat setan-setan pada bulan Ramadan ini, sehingga kalau pada selain bulan Ramadan ada dua musuh besar bagi kita, yaitu setan yang dikatakan Allah innahu aduwwum mubin, musuh kalian yang sangat nyata. Kemudian yang satu lagi musuh besar kita itu adalah hawa nafsu kita. Sekarang setelah setan itu dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti tinggal satu musuh besar kita, yaitu hawa nafsu kita. Dan inilah pertaruhan yang besar bagi kita untuk bisa mengukur kualitas daripada keimanan kita, kualitas daripada kekuatan kita dalam melaksanakan ibadah, mengeksplor seluruh kemampuan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin ibadah yang mampu kita lakukan. Lalu apa saja ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan? Banyak sekali, seperti yang kami sampaikan sebut-sebut, bahwa Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal ibadah. Maka amal ibadah apapun bisa kita lakukan dalam rangka taqarrub kita kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah bahwa Imam Malik mengatakan bahwa syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Maka Imam Malik dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama yang mumpuni dalam berbagai macam disiplin ilmu, akan tetapi pada bulan Ramadan beliau fokus untuk mengaji Al-Quran saja. Beliau meninggalkan pengajian kitab tafsir masalan, atau kitab hadis, atau kutubun ukhra masalan, tapi beliau betul-betul hanya fokus untuk mengaji Al-Quran saja. Maka dikatakan bahwa Imam Malik pada bulan Ramadan bisa menghatamkan sampai 60 kali hataman. Satu hataman pada waktu malam hari, satu hataman pada waktu siang hari. Sehingga kalau bulan Ramadan itu 30 hari, maka beliau bisa menghatamkan sampai 60 kali hataman. Itu satu, mengaji Al-Quran sebaik mungkin ataupun sebanyak mungkin. Tentu bahwa mengaji Al-Quran dari tahun ke tahun kita sudah bisa melaksanakannya. Akan tetapi semakin banyak, semakin tambah umur kita, tentu bahwa mengaji Al-Quran kita bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi pada tingkatan yang lebih jauh lagi, yaitu memahami, tadabbur ma'anil Al-Quran. Supaya ada peningkatan dari tahun ke tahun dalam mengisi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Satu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Maka ini adalah merupakan apabila kita bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mempelajari dirasah tadabbur Al-Quran, maka insya Allah kita termasuk pada orang yang dirindukan oleh Al-Jannah. Al-Jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin.
Kemudian yang kedua kalau tadi tilawah Quran, kemudian yang kedua adalah hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisan adalah merupakan suatu kata disebutkan oleh Rasulullah, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan bahwa orang itu mukmin yang sempurna, mukmin yang baik, muslim yang baik itu apabila orang lain menjadi damai akibat daripada lisannya, tidak menyebarkan provokasi, tidak membuat fitnah kepada orang lain. Menurut para ulama, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka lisan di sini bukan hanya segala dalam bentuk ucapan saja, akan tetapi lisan juga bisa berarti adalah apa yang kita tulis di media sosial, baik itu berupa Facebook ataupun WA ataupun Twitter dan lain sebagainya. Maka kita harus menjaga lisan tulisan kita, menjaga lisan tulisan kita, supaya dikatakan oleh Rasul tadi, kalau kamu ingin menjadi muslim yang sejati, maka orang Islam harus selamat daripada lisan kalian semua. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, yang bisa kita lakukan, dan ini betul-betul merupakan satu kesempatan bagi kita semua untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Karena keislaman kita, keimanan kita tidak bisa sempurna kalau kita belum memperhatikan lingkungan kita. Maka ini dilambangkan bahwa kita bisa menjadi manusia yang baik kalau kita bisa mampu untuk melakukan hubungan dengan Gusti Allah. Tetapi tidak bisa menjadi sempurna kalau kita tidak mempunyai kepedulian kepada orang lain. Maka dalam sholat, setelah kita membaca Fatihah, melakukan hubungan personal dengan Allah, di mana sholat itu adalah mi'raj kita kepada Allah, itu dilambangkan bahwa kita harus peduli lewat ucapan Assalamualaikum. Kita menoleh ke kanan, kamu lihat itu tetangga kamu, lingkungan kamu yang berada di sebelah kanan. Kemudian Assalamualaikum, kita menoleh ke kiri untuk melihat tetangga kita, kawan kita, lingkungan kita yang berada di sekitar kita. Jadi ini adalah merupakan satu peluang yang sangat besar sekali bagi kita. Mari kita tingkatkan keimanan kita pada bulan Ramadan ini untuk peduli kepada orang lain. Sahabat besar Salman Al-Farisi yang kebetulan namanya sama dengan kita, pernah didhawuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah mengatakan, berilah makan kepada orang lain pada saat bulan puasa. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak semua kami ini mampu untuk memberikan makanan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, meskipun kamu hanya memberikan minuman seteguk air kepada orang lain, meskipun kamu hanya memberikan sebutir kurma kepada orang lain, maka itu sudah termasuk memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang lain. Yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, inilah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan oleh surga untuk kita semua. Apabila kita memiliki kriteria 4 itu, kita akan insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.